الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى. Amma ba'du. Para ulama, para kiai yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Isra dan Mi'raj yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya cintai. Ada tema Isra Mi'raj, bukti kuasa ilahi. Semoga terbuka mata hati. Dari tema ini saya sampaikan 3 hal saja tentang cuplikan dari Isra dan Mi'raj. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan tidak masuk otak, tetapi otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut perhitungan otak tidak mungkin. Menurut perhitungan iman, apa yang tidak mungkin kalau Allah yang mau. Oleh sebab itu, memperingati Isra dan Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan keimanan. Apalagi di tengah suasana kita sebagai bangsa masih bergelut dan bergulat dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan besar. Ekonomi kita sekarang ini belum sembuh. Betul apa benar? Lapangan kerja sulit. Sulit apa hese? Pengangguran banyak apa loba? Seueur. Biaya hidup tinggi. Harga-harga mahal kecuali harga diri. Sementara itu kalau ekonomi sedang sulit, pengangguran meningkat, masyarakat seperti daun kering, gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Terjadi gejala-gejala umum kalau ekonomi sedang susah. Coba lihat, dukun laris, paranormal laku keras, nabi palsu gentayangan, aliran-aliran aneh muncul di mana-mana, nyawa murah, urusan paling sepele orang mau ngebunuh sekarang ini, kayak si Rian itu. Atribut-atribut sosial kacau. Pemburu hantu pakai sorban, nanti kiai pakai helm. Udah kacau atribut itu. Masing-masing orang cari tempat senderan yang dia merasa aman. Padahal saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh apa tidak? Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh apa tidak? Sama toh. Saya senderan kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan kepada jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tapi kalau saya senderan kepada Allah,
itu kemerdekaan yang paling hakiki, itu kekuatan yang paling dahsyat, dan itu kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya memperingati Isra dan Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Apalagi Bapak Ibu, kalau saya tanya, punya anak pilih mana? Punya anak pinter tapi nggak bener, atau punya anak bener tapi nggak pinter? Lebih baik benar tidak terlalu pintar daripada pintar tapi tidak benar. Ini ekonomi kita terpuruk, korupsi merajalela. Itu kan kerjaan orang pintar. Jadi bajang laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Yang memalukan yang disuruh ngurus korupsi malah terima suap. Yang disuruh ngurus hukum sering bikin hukum seperti pisau. Tahu pisau? Tahu pisau? Di negeri kita hukum sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Berangkat dari pengalaman, tidak cukup sekedar pintar, kita perlu orang benar, dan itu adalah nilai-nilai iman. Saudara hadirin, iman itu pondasi. 13 tahun Rasul berjuang di Makkah, meluruskan akidah, menata iman, menanamkan keyakinan. 13 tahun pasang pondasi. Kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi melencong, bangunan bengkok. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi bagaimana, bangunan bagaimana pondasinya. Orang hidup bagaimana imannya. Ya Bu? Ya Bu? Saya tadi di Pandeglang bilang penyakit bangsa kita sekarang 3, kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman. Apa sumbernya? Kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Penyakit pertama kudis. Kita ini sekarang bangsa yang paling rendah disiplinnya. Kita nyaris kehilangan jati diri sebagai bangsa. Sementara iklan tiap hari anak-anak kita dijejeli tayangan selebritis. Benar? Benar? Lalu gaya hidup yang konsumtif. Iklan cuma ngajarin belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Tidak ada seruan seperti dulu, bikinlah, tanamlah, bikinlah, berdiri di atas kaki sendiri, belilah, yang ada belilah, makanlah, minumlah. Akhirnya kita jadi bangsa yang kehilangan jati diri. Dulu kita bersuasembada pangan, beras kita cukup untuk rakyat kita. Tahun lalu kita beli beras ke Vietnam, kita beli kedelai ke Amerika, sampai tempe ikut rapat kabinet. Belilah, makanlah, pakailah. Ujungnya ada tulisan lagi, made in Taiwan. Yang bikinin kita sorban orang Taiwan. Kitanya belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Orang India itu membangun ekonomi dengan prinsip sederhana. Sekarang dia bangkit menjadi macan Asia bersama Cina. Apa prinsip dasar ekonomi India? Kalau bisa bikin, ngapain beli? Dia bikin bajai, dia bikin industri otomotif kecil-kecilan, lama-lama berkembang, basicnya kuat. Kalau bisa bikin, ngapain beli? Itu basicnya ekonomi India. Kita sekarang kita balik, kalau bisa beli,
ngapain bikin? Jadi belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Kudis, kudis. Padahal Allah mengaruniakan kita negara agraris, buminya subur. Sampai orang teman saya orang Arab bilang Indonesia guys, Indonesia hebat, buminya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, modar itu pohon. Buminya subur, di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup, sementara di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara, ada nikel, ada biji besi, ada emas, bahkan di Freeport sana semua habis tergadai karena kita belilah, makanlah, korupsi sulit diberantas. Kenapa? Karena para pejabat kita disiplinnya disiplin takut atasan, bukan takut Allah. Kayak anak muda tengah malam naik sepeda motor ngebut, wah, perempatan lampu merah jalan terus, dicegat sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, iya pak. SIM ada pak. STNK ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Itu disiplinnya kayak gitu. Itu kan jawaban kuman, kurang iman. Kita cuma sendiri pak. Yang kedua Allah bung. Kita berdua pak. Yang ketiga Allah bung. Tidak seorang pun tahu. Allah tahu bung. Itu sumber disiplin yang paling dahsyat. Saya mau bilang inti ajaran agama kita itu disiplin pak. Syahadat, apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Titik, harga mati. Kalau ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib tidak percaya. Disiplin. Janggutnya nyengser pak, masa bodoh. Serbannya kayak ban Vespa, biarin. Mau jubahnya kayak Batman, biar ayat Qurannya kayak hujan, hadisnya kayak gerimis. Kalau ngaku jadi nabi, kita wajib tidak percaya. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saya mau dudukkan persoalan peristiwa di Jakarta. Sebab terjadi pergeseran, dianggap ini menyangkut kebebasan beragama. Ini bukan kebebasan beragama, ini penodaan terhadap agama. Kalau soal kebebasan beragama, umat Islam tidak ada masalah. Bahkan saya jamin, kalau umat Islam Indonesia tidak menghargai kebebasan beragama, rusak Indonesia ini. Justru Islamlah Rasul mengajarkan man azazimiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu orang non muslim yang mau hidup damai berdampingan, dia sama dengan mengganggu aku, kata Rasul. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Begitu tinggi Islam menghargai kebebasan beragama. Jelas? Jelas? Jangankan soal Nabi, soal Tuhan kita tidak protes kalau agamanya jelas. Ya Bu ya? Bu, orang Kristen bilang Tuhan ada tiga, Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Apa kita ngamuk? Apa umat Islam protes? Tidak. Silakan saja silakan lakum dinukum. Ini namanya kebebasan beragama. Orang Hindu bilang Tuhan ada dua. Ada Tuhan kecil namanya Hinayana, ada Tuhan besar namanya Mahayana. Apa umat Islam protes? Tidak. Silakan saja dak. Budak, lakum dinukum. Ini namanya kebebasan beragama.
Orang Hindu bilang Tuhan ada 3, Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Apa umat Islam turun ke jalan? Tidak, silakan saja do. Hindu, lakum dinukum. Ini baru namanya kebebasan beragama. Tapi ketika ada orang ngaku Islam, ini soalnya. Ketika ada orang ngaku Islam lalu percaya ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan beragama. Ini penistaan, ini penodaan, ini pelecehan terhadap agama, dan yang model begitu pantas dibubarkan. Jelas? Jelas? Duduk persoalannya harus jelas. Tapi ada yang keras itu Pak. Yang keras juga kadang-kadang perlu. Kalau semua lembek tidur kita. Saya mau bilang, petani kalau semua nanam padi tapi nggak ada yang mau jaga tikus, kapan panennya? Semua nanam padi, nggak ada yang jaga tikus, nggak ada yang jaga orang, kapan panennya? Perlu ada yang keras supaya umat tidak tidur. Tapi jangan semua keras, perang terus nanti. Tinggal strateginya yang bagus. Pak, yang dihadapi apa ini? Kumis, Om, silet turun. Yang dihadapi apa ini? Akar nangka, Pak, kampak maju. Selesai urusan. Jangan yang dihadapin kumis, yang turun kampak. Urusan gak selesai malah jadi rame. Penari yang baik harus ngerti irama gendang. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Kalau soal nabi sih, dari nabi masih hidup sudah gentayangan nabi palsu itu. Zaman nabi masih hidup ada Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku nabi. Sampai zaman Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi. Betawi lagi. Saya bilang Betawi emang lagi naik daun. Satu jadi gubernur, satu jadi nabi. Ditangkap dia, kena 4 tahun penjara. Udah taubat katanya. Mudah-mudahan taubatnya bener. Nabi taubat. Sebelum Musaddiq di Bandung muncul lagi tuh orang ngaku jadi nabi, namanya Sayuti. Sayuti namanya, tukang cukur. Lagi nyukur rupanya wahyu turun, ngaku jadi nabi, diringkus sama polsek. Nabi diringkus polsek. Menurut catatan Bakor Pakem, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah antara Cirebon Losari itu pernah muncul agama namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Agama Jasun, nabinya Tugimin. Tugimin, nabinya enteng bener namanya Tugimin. Saya bilang ini sih jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang enak manggilnya. Al-Mukarram Kiai Tugimin, kurang mantap. Apalagi selawat ya nggak enak bener. Kalau sekarang kan kita enak, ya Habibi ya Muhammad, asyik rasanya dah. Coba ganti sama yang tadi, ya Habibi ya Tugimin. Kurang enak rasanya. Disiplin keyakinan syahadat, sholat disiplin waktu. Prajurit itu kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor kepada komandannya. Masa iya sih mau lapor yang tidak benar? Ramadan sebentar lagi. Disiplin apa itu? Disiplin makan dan minum. Dalam Islam barang halal saja pakai disiplin. Benar Bu? Tahu halal nanti habis maghrib. Yang halal pakai aturan. Air kelapa halal nanti habis maghrib. Istri sendiri halal nanti habis terawih. Habis terawih lebih luas waktunya.
Disiplin. Bapak Ibu hadirin, yang kedua penyakit kita ini kurang rapi. Kita ini lemah manajemen, amburadul birokrasi. Birokrasi jadi sarang korupsi. Apalagi sebentar lagi ini sudah mau pemilu lagi, ya Bu ya, 2009. Saya pikir kita rakyat udah pengalaman dari pemilu ke pemilu. Sekarang kita harus jadi pemilih yang pinter. Jadi pemilih yang pinter. Nih sekarang semua udah pada mulai jual kecap. Jadi pemilih yang pinter, yang pada korupsi nggak usah dipilih lagi, ya Bu ya. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Kita ini bangun masjid bisa, memanage masjid lemah. Bangun rumah sakit bisa, menata rumah sakit lemah. How to manage? Kurang rapi. Asal punya masjid, asal punya pesantren, asal punya rumah sakit, penataannya, pengembangannya, manajemennya sering kalah sama orang lain. Kurang. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat yang susah ekonomi cepat heran, gampang kagum. Ada yang ngaku jadi nabi, ikut. Ada aliran aneh, masuk. Ada dongeng harta karun, sudah susah ngelamun aja. Kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Dulu pemilu 97 saya lihat banyak partai ngebohongin rakyat. Kemarin pemilu 2002 banyak rakyat ngebohongin partai. Yang mana saja kampanye dia pergi, siapa aja kasih kaos dia ambil. Pragmatis, jangan cepat silau, jadi pemilih yang pinter. Saya kasih cerita, mau dengar cerita nggak? Satu hari ada tabrakan di jalan, keras sekali. Korban jatuh belepotan darah. Orang ngerubung banyak sekali. Ada wartawan datang, mau ngambil gambar dari dekat, susah. Banyak orang ngerubung. Ini wartawan cari akal. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Ngaku bapaknya korban. Orang minggir semua, Pak. Minggir. Ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua. Maju tuh wartawan ke depan. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia sudah kadang ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Bu, kalau belum kenal benar jangan buru-buru ngakuin. Ya Bu ya, dia nggak tahu yang ketabrak siapa, ngaku saya bapaknya korban, makan saya jadi bapak monyet. Baru ketemu orang 3 hari ngaku jadi nabi, hayo aja ikut. Ada aliran aneh, hayo aja masuk. Akhirnya rugi sendiri. Jadi dengan Isra Mi'raj, jaga iman, wariskan kepada anak-anak kita. Saya punya teman Pak, wali kota Tangerang tuh. Satu malam ngobrol sama saya, Yai, kenapa? Saya kan bikin perda, apa itu? Anti pelacuran, anti minuman keras, anti judi. Oh bagus itu. Tiap malam pelacur dirazia, dikejar-kejar, bontal bantil yang nyebur ke kali. Wah, dirazia malam pindah praktek siang, pakai jilbab lagi, biar mahalan kali. Minuman keras malam digerebek, besok ganti botol, ganti warna, ganti merek, canggih bandarnya itu. Lalu, nah yang hebat saya diadukan ke Komnas HAM, dia bilang, ini apa? Orang mau judi, mau zina, mau mabuk itu kan pribadi masing-masing. Kenapa pemerintah campur tangan? Terlalu jauh ini.
diadukan ke Komnas HAM. Lalu saya hadapin Kiai, bagus, saya salut sama Anda, kata saya. Mudah-mudahan makin banyak wali kota kayak ente di Indonesia nih. Walaupun saya bilang tugas wali kota memang berat, mulai dari mengurus jalan yang berlobang-lobang sampai mengurus lobang yang berjalan-jalan. Saya belum selesai, dengerin dulu, jorok nih. Memang ada kepincangan. Dulu zaman Pak Harto kita lebih tahu kewajiban, kurang kenal hak. Setelah reformasi semua bicara hak, jarang yang jalanin kewajiban. Dua-duanya sama-sama sakit. Kalau bicara HAM, akhirnya di masyarakat muncul orang, kalau dikasih tahu jawabnya begini, biarin aja, yang judi saya, pakai uang saya, mainnya di rumah saya, mau kalah mau menang urusan saya, kenapa kamu yang jadi repot? Ada tuh orang kalau dikasih tahu nyautnya begitu, ada nggak? Yang mana? Biarin aja, yang mabuk saya, yang beli minuman saya, pakai uang saya, mabuknya di rumah saya, kenapa kamu yang pusing? Yang zina saya, yang bayar pelacur saya, mau enak mau penyakit saya, kenapa kamu yang sibuk? Kan jawabnya dari sisi sosial keagamaan juga enak, lempeng jawabannya. Iya mas, yang judi kamu, yang zina kamu, yang mabuk kamu. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat mas. Kalau ini negeri terlalu banyak maksiatnya, Allah marah. Turun gempa bumi, yang modar bukan cuman kamu mas, semua kena ikut jatahnya. Jelas? Jelas? Kalau kita makan nangka kena getahnya sih resiko pak, tapi nggak makan nangka kena getahnya itu sial namanya. Yang gampang, tengah hari panas begini makan jambu air enak nggak? Enak pak, ngegerges di tenggorokan. Naik ke pohon jambu, sampai sama tengah pohon ada semut api ngegigit, gatel panas. Kita lihat, gile banyak nih semutnya lagi. Turun kita dari pohon pulang ke rumah, ngapain? Ngambil obor, sundut obornya, obor menyala, balik lagi ke pohon jambu, satu pohon itu semut kita bakar. Yang gigit satu, yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes teriak tuh, yang gigit lu temen gue nggak ikutan. Tapi kan kita nggak ngerti, mau ngegigit mau enggak, asal semut bakar. Inilah makna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah bencana yang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang zalim, semua kena. Berulang kali kita ditegur Allah, berulang kali. Tsunami, banjir merata, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, lumpur Sidoarjo, belum selesai sampai sekarang. Padahal Inul ngebornya di Jakarta. Wancurnya pulang ke kampungnya. Bu, menganggap itu sekedar fenomena alam sekuler, Bung. Alam ini kan hanya makhluk tunduk kepada Khalik. Jadi mestinya baik-baik sama yang bikin gunung supaya dia nggak meletus, baik-baik sama yang bikin bumi supaya lempeng bumi di bawah tidak bergeser atau patah menimbulkan gempa, baik-baik sama yang bikin laut supaya ombak tidak naik ke darat. Bagaimana cara baik-baiknya? Kembali kepada Isra dan Mi'raj. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau na'budunya beres, nasta'innya tokcer. Kalau
ibadahnya benar, pertolongan pasti datang. Ibadah yang benar baru minta tolong, pertolongan pasti datang. Na'budu dulu baru nasta'in. Ya Bu? Ya Bu? Ayo kita perbaiki na'budu. Quran bilang wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak yang istighfar. Bu, Bu, maaf Pak kalau Bapak kan tenang CS. Nih ibu-ibunya resah nih. Pemerintah kita percayailah nyelesain tugasnya. Kita percaya pemerintah masih ada juga yang mau cuci piring, walaupun banyak juga yang jual piring. Pada Allah ngetuk pintunya. Rasulullah yang demikian baik hatinya, Rasulullah yang demikian sempurna akhlaknya, Rasulullah yang sedemikian banyak ibadahnya, entoh sehari beliau 100 kali istighfar. Berapa? 100 mengetuk pintu Allah mohon pertolongannya. 100 enggak lama Bu, dicicil boleh, dicicil. Habis sholat subuh, astagfirullah, 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 20. Nanti lagi siang-siang habis sambil masak di dapur, sambil nyambel, astagfirullah, astagfirullah, 20. Boleh. Malam-malam sambil nidurin anak, astagfirullah, 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 20. Anaknya tidur, bapaknya astagfirullah, astagfirullah, 20. Bu, capek serius, santai sambil tidur-tiduran, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Yuk bareng yuk, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah. Kurang keras Bu, sekali lagi, astagfirullah. Ya, itu namanya teknik minum. Ya gimana aja orang nyari alasan lah. Lo aja yang nyengir kering, apalagi gue teriak. Sain lo, gue kerjain lo. Jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, ya Bu ya. Sebab kalau biar kita nggak mau, kalau Allah mau jadi. Nih Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak mampu, tapi karena Allah yang mau jadi. Bu, tidak mungkin kata otak, mana bisa menurut kebiasaan, impossible kata rasio. Tapi kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini kalau ada anak kecil, otak mikir, ini ada anak kecil pasti ada bapaknya, pasti ada ibunya. Benar itu? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada ibu, ada bapak, lalu ada anak. Kata otak, menurut Allah tidak harus. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Allah mau, jadi apa tidak? Jadi otak harus tahu diri. Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau, jadi apa tidak? Jadi tidak bisa diselidiki secara medis. Kok Siti Maryam bisa hamil ya, padahal dia tidak punya suami? Allah yang mau. Siti Maryam perempuan suci, ia hamil atas kehendak Allah, mukjizat. Ya Bu? Ya Bu? Sayang sekarang banyak juga perempuan tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, di sini insya Allah sama. Inilah bukti kuasa ilahi. Satu. Yang kedua sekarang di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang bawa 2 gelas minuman, 1 arak, 1 susu. Kata malaikat Jibril, Muhammad,
pilih, ambil, minum salah satu, jangan dua-duanya. Pilih, bebas, pilih yang mana saja. Mantap, tidak ragu-ragu. Nabi pilih gelas yang berisi air susu, dengan bismillah beliau minum. Selesai minum kata malaikat Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, inilah hidup. Kita selalu berhadapan dengan arak dan susu, benar dan salah, hak dan batil, ma'ruf dan munkar. Hati-hati, lagi-lagi jangan sampai salah pilih. Bu, jangan sampai salah pilih. Dulu ada penyanyi Gomloh almarhum ya, lagunya madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau begini situasinya tidak sulit memilih, alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Zaman kita sekarang alamat sering tidak jelas, madu di mana, racun di mana. Malah yang lebih celaka ayeuna teh banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Ada yang sadis jawab madunya diracun Pak. Bu, hati-hati. Kiai saya dulu bilang lebih bagus minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi masih halal, tapi minyak babi cap onta, kita terpukau, kita terpedaya, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak babi. Bu, harus ada filter. Tahu filter Bu? Apa? Rokok. Iya ada hubungannya sama rokok. Saringan, bukan cuma rokok, perlu filter. Kecamatan, kelurahan, kabupaten harus punya filter. Rumah tangga harus punya filter. Listrik masuk desa, alhamdulillah. Koran masuk desa, alhamdulillah. Pelacur masuk desa, alhamdulillah. Harus ada filter. Oleh karena itu pesan kedua, tetap jaga kebersamaan, kerukunan dan kekompakan untuk membangun kebersamaan. Saya bersyukur ada masjid kita Al Muhajirin bagus, besar, sholat berjamaahnya juga selalu penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau sudah subuh penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk keluar. Ayo ke masjid, belajar bermasyarakat. Bagaimana masjid membangun komunitas? Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Semua sama di depan hukum, semua sama di depan Allah. Lurah masuk masjid, buka sepatu rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Nikmatnya masyarakat masjid. Yang paling mulia, yang paling takwa. Punten. Sapi yang mahal, yang gemuk. Kenapa? Harga sapi pada dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi.
Padahal burung perkutut dagingnya sedikit. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Harga perkutut tidak pada dagingnya, tapi pada suaranya. Di mana harga manusia yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf. Sadaqallah, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepadanya. Kita kan di komplek Griani kan sangat heterogen, benar? Saya hadir di sini, saya tidak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, Jakarta, itu sih kebetulan. Saya nggak pesen. Terima jadi mau bilang apa? Yang kita nggak pesen jangan diributin dong. Warna kulit kayak begini, pesen nggak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, pesen nggak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan kayak begini, pesen nggak? Jangan pernah menghina orang. Kita nih kalau ngeliat yang aneh nggak bisa jaga mulut. Ini orang hidungnya lucu ya. Hidung orang diomongin, emangnya dia pesen? Bu, nikmatnya jadi masyarakat masjid. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah copot sandal? Sudah Pak. Sudah buka sepatu? Sudah. Masuk ke dalam, sholat berjamaah. Kalau sudah masuk ke dalam, tidak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Kamu dari mana? Dari Kidul, Mang. Madep Ngulon. Kamu dari mana? Dari sebelah lor. Madep Ngulon. Kamu dari mana? Dari Wetan. Madep Ngulon. Kamu dari mana? Dari Kulon. Madep ke Kulon juga. Lihat masyarakat masjid. Kita boleh Sunda, boleh Jawa, boleh Betawi, boleh Padang, boleh Aceh, boleh Madura, boleh Banjar, boleh Bugis, boleh Aceh. Sebagai muslim kita diikat akidah. Sebagai bangsa kita kontrak. Kita ini mau bersatu, nusa satu, bangsa satu. Non di sana, di masjid ini kita menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Itulah kita yang tadinya datang dari tempat berbeda. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget. datang lagi orang Sunda, takbir lagi, Gusti Allah no agung. Ini kata malaikat nanaunan silai guys. Lama anak Padang masuk, takbir lagi, Allah nan gadang. Itu kata malaikat rancabana. Ramailah masjid. Ini kan Indonesia kita sekarang nih udah sholat ibarat sholat pakai bahasa masing-masing. Riuh rendah, semua ngomong, semua bicara, semua mau jadi presiden. Liar. Dulu orang jadi pemimpin karena berjuang dari bawah, dekat dengan rakyat, dikenal visi dan misinya. Sekarang orang mau jadi pemimpin pakai pencitraan, pasang iklan. Itu pembodohan. Dulu mubalik dipilih oleh umat berdasarkan ilmunya, akhlaknya, perjuangannya. Sekarang mubalik dipilih pakai SMS. Itu juga pendangkalan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ayo galang semangat kebersamaan. Beda boleh, marah jangan. Bu, nih musim politik nih, Pak. Tetangga kita jaketnya merah, Pak, biarin. Yang satu kuning, nggak apa-apa. Yang lain hijau, silahkan. Yang satu putih, nggak apa-apa. Jaket boleh beda, marah mah jangan.
Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Lagian nanti kalau dia pada ke DPR juga belum tentu ingat sama kita. Hei, hei, saya pengalaman Pak nganter kader ke DPR, sama DPR jangankan ingat kiainya, ingat rakyatnya juga enggak. Hei, hei, itu kan wakil lurah tidak lebih tinggi dari lurahnya, wakil camat tidak lebih tinggi dari camatnya, tapi wakil rakyat ini selalu lebih tinggi dari rakyat yang diwakilinya. Nggak nyambung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu juga kehidupan sehari-hari. Yang suka maulid bagus, terusin. Yang nggak suka maulid ya nggak usah menyerang yang suka maulid. Nanti orang diserang bela diri, timbul konflik, kita udah capek. Yang mabuk masih banyak, kenapa yang maulid diomelin? Yang suka tahlil bagus, terusin. Yang nggak suka tahlil jangan menyerang yang suka tahlil, nanti orang diserang bela diri, rame lagi, timbul konflik. Yang judi masih banyak, kenapa yang tahlil dimarahin? Ayo berjuang yang lebih efektif. Sampai ada teman saya pengusaha, Kiai, kenapa? Saya jadi bingung soal tahlil. Bingung kenapa? Itu orang mati dibacain Fatihah, emang pahalanya sampai? Dia bilang begini dah, nanti kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Nah, ntar gue bacain Fatihah, lu tungguin di sono. Umpama nggak nyampe, balik lagi pengen tahu orang kabur apa enggak. Bu, ini tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda, tapi akur. Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi tangan kanan sama tangan kiri mau beda Pak, tapi Masya Allah, asal tangan kiri gatal, kanan nggak usah diundang, dateng garukin. Padahal beda, nggak ada tangan kiri gatal yang kanan ngomel, lu garuk aja sendiri, nggak ada. Akur, nanti yang kanan gatal, kiri nggak usah dijemput, dateng garukin. Dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garuan. Rukun ya Bu ya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus, bersalaman, tanda tangan, hitung duit. Kanan kiri nggak pernah protes, sadar posisi. Kata tangan kiri, emang tugas gue bidang pembersihan, cleaning service, ya udah pembersihan saja. Tapi yang tangan kanan pan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar saja kiri, biar aku yang pegang uang, kamu jangan takut, nanti uangnya aku belikan jam tangan yang pakai kamu. Akur ya Bu ya. Apalagi tadi kita sudah nyumbang buat masjid kita ya Pak ya, mau direnovasi, perpanjang. Itu zohirnya saja nyumbang masjid, sebenarnya kita nyumbang buat diri kita sendiri kok Bu. Yang jadi lampu di akhirat kita kan amal kita, yang jadi penerang di alam kubur kan sedekah kita. Pak, saya nyumbang masjid 1 juta, waduh petromak, terang kuburan. Saya 100.000 Pak, lampu templok, kecilan 100.000. Saya 10.000 Pak, lilin 10.000 goyang apinya Pak. Saya 1.000 Pak, pentol korek 1.000 remeng-remeng kuburan. Tapi lumayan masih bisa ngeraba-ngeraba. Cuma saja tentu sodakokan yang penting ikhlasnya ya Bu ya. Ya kalau soal besarnya sih itu nomor 1 Pak. Sedekah daripada kecil nggak ikhlas, mending besar tapi ikhlas. Jadi supaya filter kita kuat, bangun terus semangat kebersamaan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
Yang ketiga, di terakhir saya perkuat dengan data terakhir ini. Haram Aqsa itu perjalanan horizontal, namanya hablum minan nas. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal nih, hablum minallah. Isra dan Mi'raj mau kasih potret, bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Ini semua ini calon-calon jenazah. Tuh, ibu-ibu tuh akan mati apa tidak? Mati. Hei, mati. Bapak-bapak ini akan mati tidak? Mati. Saya belakangan. Kalau saya sih terserah, boleh, saya mah ikhlas, kapan saja saya siap. Mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Terserah, saya sih ikhlas. Semua kita perantau di sini ini. Bu, bu, mula-mula kita tinggalnya bukan di sini. Di apa, coba kampung apa namanya nih, sebelum jasad diciptakan, roh sudah diciptakan. Berapa lama kita di sana cuma Allah yang maha tahu. Dari alam arwah kita pindah lagi merantau kemana? Alam rahim, alam kandungan ibu, kandungan emak. Pernah nggak tinggal di situ 9 bulan, ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan kelamaan ngetemnya. 9 bulan tinggal di alam rahim. Allah belum pernah Allah bikin makhluk seindah manusia. Di kebun binatang tuh di Ragunan makhluk Allah ribuan, bandingkan sama kita, bagus mana? Khalqan wa khuluqan, fisik dan psikis, belum pernah Allah bikin makhluk seindah manusia. Bu, bu, dikasih mata 2, dua-duanya di depan. Bayangkan kalau satu di belakang, serem. Fi ahsani taqwim, khalqan wa khuluqan. Dikasih hidung di depan, tuh hidung ada lubangnya, lubangnya 2, ngadepnya ke bawah. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Coba kalau lubang hidung ngadep ke atas, aduh, tiap musim hujan repot jaga hidung, Pak. Fi ahsani. Pada sisi lain, anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, paingan. Apa paingan? Pantes. Oh, paingan. Waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Habis itu siapa lagi? Bapakmu. Mak, bapak. Kenapa rupanya? Alam rahim, fisik dan psikis, mak lebih capek dari kita, bapak. Ya mak? Ya mak? Kalau kita, Pak, orang laki, kita mak investor, kita mah nanam modal doang, yang ngolah pabrik kan emak. Ya mak, hei pabrik. Ya Allah, mak kita tuh dari mulai ngidami kita udah kita siksa. Emak tuh muntah tiap jam. Bener mak, yang dipengenin yang nggak musim. Ya Allah, orang ngidam itu kasihan. Betul mah, tengah malam pengen megang kepala, belum selesai dijorok nih kepala kereta. Udah saya potong aja lah ceritanya. Dari alam rahim kita merantau lagi kemana? Ke sini nih, apa tadi namanya? Situ Terate, merantau ke sini.
Sudah 3 kali pindah loh ke sini. Berapa lama kita di situ Ternate ini? Sesuai jatah. Ada yang hidup di sini sampai 2000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Umatnya rata-rata segitu. Ada yang cuma 63 tahun seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau wafat umur 63. 60 itu standar. Kalau mencontoh Rasul, jatah kita 63. 60. Kalau sore ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau sore ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, la haula wala quwwata. Harap makan yang enak-enak. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Pak, saya masih muda Pak. Bukan soal tua muda, soal jatah. Mau teh aneh, kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya baik. Ada yang begitu? Muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila mati. Nike Ardila mati lebih dulu dari Pak Tile. Nike Ardila mati. Alda mati. Alda mati. Alda gak bisa nanti dikubur munkar takir, tanya sama Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Yang gak bisa dong. Yang lu biasa apaan itu Neng? Bu, maut nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, lalu C, terus D, lalu E, terus F, terus G, tahun depan H, saya Z. Belakangan lah. Padahal belakangan juga repot, siapa yang ngurusin? Orang udah habis. Kalau ajal datang merenggut nyawa, kita pindah dari situ Ternate ini. Mati kata yang masih hidup. Mati kata yang masih hidup. Bu, masih ingat Pak Harto? Pak Harto Pak dirawat 40 dokter. Semua dokter spesialis. Profesor jantung, profesor ginjal, profesor paru-paru. Dokternya 40. Peralatannya serba canggih, teknologinya serba modern, rumah sakitnya Pertamina. Ajal datang, Pak Harto wafat mendahului kita. Bu, yang dirawat 40 dokter mati. Apalagi ente cuma dirawatin dukun. Lebih mati lagi. Bu, hujan. Terus lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang suka-suka gue dong. Bercanda, jangan dipikirin. Saya mau bilang Pak, pidato itu Pak, orang pidato itu kerja keras loh. Coba Bapak lihat, kaki diri nahan berat badan, otak mikir terus ini, ngomong apa lagi, kerja, tangan bergerak, mulut teriak, urat leher kenceng, seluruh organ kerja. Sudah 1 jam pidato, yang dengerin masih terus. Itu pendengar begitu yang bikin ustadz pada cepet mati itu. Bu, perantau ini kan harus pulang.
Saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Orang yang selesai hidup di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Pulang itu enak, Pak. Pulang itu seneng, Bu. Saya kasih contoh. Dulu waktu SD ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia ada pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Hore, seneng nggak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Jadi orang pulang seneng. Contoh lagi, nanti acara ini selesai kita pulang ke rumah masing-masing, seneng nggak? Contoh lagi, biar mantep. Lebaran masyarakat pulang mudik, seneng nggak? Seneng. Sekarang selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah, seneng nggak? Ragu-ragu mau bilang seneng takut besok angker. Namanya kurung batang itu, keranda jenazah itu kendaraan paling angker, siapa naik pasti mati, belum pernah gagal. Bismillah wa ala millati rasulillah, diusung wahidu la ilaha illallah, berangkat. Mana mas? Pindah. Kok pindah? Kontrak habis. Nah saat pulang itu yang ngantar cuma 3, keluarga, harta dan amal, kata Nabi. Sayang yang 2 pulang lagi ke rumah, nggak ikut masuk ke lubang kubur. Siapa? Keluarga, nggak ada yang mau ikut. Temennya katanya sayang bener sama dia, waktu kuburnya ditimbun tanah paling keras nginjekin. Kacau bener dunia nih. Istri kita, Pak, dulu janji buat hidup semati di bawah tiang listrik, nggak mau ikut masuk. Harta, mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, tikar saja ketinggalan mesti ambil dibawa pulang. Berapa duit tikar? Yang setia nemani kita amal, termasuk yang tadi ibu ngisi kotak tuh yang bakal nemenin ibu di alam kubur. Ya Bu ya, nyumbangkan tadi berapa? 1000. Mudah-mudahan masuk surga ya Rabbal, surga 1000. Ya kira-kira lo kerupuk aja 2000. Surga 1000, surga udah naik Bu. Ma min sadaqatin ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Orang sedekah sama dengan orang sholat. Artinya begini, tadi ibu bapak sholat zuhur nggak? Sholat, yang sholat besok datang zuhur lagi, sholat lagi nggak? Sholat lagi kan? Apa lalu ibu bilang, kemarin kan saya udah sholat zuhur, itu teh sholat kemarin. Sedekah juga begitu. Kemarin kan waktu ada Pak Zainuddin saya udah nyumbang, itu kemarin. Kalau besok ada rezeki nyumbang lagi. Jangan merasa sekali nyumbang lalu sudah gugur kewajiban. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan, sekelumit 1 jam lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum selesai, pulang bareng, belum selesai. Kita doa dulu ya. Ayo kita awali. Jangan pulang dulu Bu, belum doa. Doa. Ayo kita Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki. Yang sedang sakit di antara kita disembuhkan Allah.
Yang punya hajat di antara kita dikabulkan Allah. Yang punya masalah di antara kita diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا تفرقنا من بعضه تفرقا مغفورا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. يا بشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، يا من بالإجابة جدير، يا من على كل شيء قدير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبشير. الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك ما قلته أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih. Baru saja kita dengarkan tausiah dari Bapak Kiai Zainuddin MZ. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai. demikian adanya. Mudah-mudahan untuk Bu Isti ditunggu di bawah tenda panitia. Sekali lagi demikian tadi rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1429 Hijriah yang diadakan oleh RW 04 dan RW 05 dan bekerjasama dengan DKM Masjidil Muhajirin. Yang baru saja kita bersama-sama dengarkan tausiah agama dari Bapak Zainuddin MZ. Mudah-mudahan semua apa yang jadi tujuan dari kita melaksanakan acara ini, baik kita yang mengadakan dan
niatan kita berikhlas kita untuk hadir pada siang hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami selaku membawa acara mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku kami yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلم الأمة من الآفات والنجمة ومن هم